Dari situ saya baca, oh iya. Kalau dibaca kelihatannya sih nggak ada apa-apa memang. Itu apa yang disampaikan di luar itu, tapi didalami makin kelihatan gitu. Biasa kalau kita baca disertasi kan pertama seolah biasa kan? Disertasi. Lama-lama kelihatan kesalahan-kesalahannya. Ya, makin kelihatan, makin jelas. Udah, saya bilang memang sudah ada unsur. Kita tahu kan kalau pejabat publik birokrasi itu ya sudah hukum yang umum, pakemnya kalau dia berbuat salah dia bilang anak buahnya yang salah, itu biasa itu udah jadi pakem ya. Makanya katakan dikuasakan kan atas nama itu udah biasa, nanti perintah tanggung jawab dia nggak mau itu pasti. Jadi itu aja pegangan saya menghadapi pejabat publik siapapun, mau presiden, mau gubernur, sama pemegang hukum. Kita baca, jadi dari pembacaan itu kelihatan, termasuk laporan Inspektorat Pemda ini yang saya terima kemarin, menutup-nutupi gitu, ngerti nggak? Inspektorat itu juga nggak benar, menutup-nutupi temuan. Apa memang dia nggak ngerti lagi kasusnya. Saya bandingkan dengan kronologis dari KPK, banyak yang nggak masuk. Ya, jadi kalau saya bicara lagi ini balik ke bosan kan, nanya lagi tuh Sao, main serianya mana? Nah, tanya main seraya. Sekolah hukum aja kagak. Gimana? Main seraya. Ini ada wartawan tanya gimana kok pendapatnya? Enggak, saya tidak akan berpendapat terhadap orang yang bukan ahli hukum. Ya. Jadi Sao jangan banyak cerita lagi kalian tuh. Teks pimpinan KPK tidak etis mengkritisi pimpinan KPK yang sekarang. Kasih tahu. Kalau ada pimpinan KPK yang dulu memang bersih ya nggak apa-apa. Kotornya ada, ya. Ini saya tahu sendiri kok. Jadi saya mohon hentikan itu, BW juga sama aja. Ya. Setiap orang yang diduga melanggar hukum pidana, katakanlah diduga melakukan tindak pidana, dipastikan ya, itu harus didasarkan fakta, bukan katanya gitu. Kalau katanya testimonium do itu jelas. Nggak ada artinya dalam hukum. Ada artinya dalam hukum kalau menurut fakta yang dibaca. Nah, ini. Dan saya yakin di luar ini banyak yang nggak tahu faktanya. Kabur, katanya, sepotong-sepotong. Nah itu yang terjadi. Multi tafsir lah, ya kan, pendapat pro kontra lah. Makanya yang sebetulnya yang paling ideal adalah KPK mempercepat penyelidikan. Kok tinggal satu kok yang KPK belum kurang, kerugian keuangan negara. Lainnya udah ada kok, lengkap. Jadi kalau bicara perkara Formula E, itu kayak di pinggir jurang, tahu nggak? Tinggal didorong aja jatuh. Ini KPK juga maaf lambat gitu, ya. Jadi kita juga harus dorong lebih cepat Pak KPK mengumumkan naik ke sidik lebih baik gitu.
Nah itu lebih jelas, kalau naik sidik statusnya kan sudah jelas. Kalau lidik belum jelas memang. Ya. Nah itu harapan saya kepada KPK, mudah-mudahan didengar ini sama KPK juga. Yang tampaknya kesulitan, nah ini masalah di dalam ini, saya beritahu aja, ada penyelidik KPK yang juga bekas mantan anak buahnya BW Samad sama Saud. Nah pertanyaannya sekarang, apa mungkin nggak yang koran Tempo beberkan itu hasil kong kali kong? Nah, mereka dengan BW Samad. BW kemarin bilang bisik-bisik, enggak lah, bukan bisik-bisik, terang-terangan pasti ada permintaan. Jadi itu masalah di KPK itu. Terus terang aja saya buka. Makanya saya lebih cenderung agar KPK ini menyingkirkan tuh semua mantan-mantan yang lama di situ. Akan menjadi duri. Terus terang aja. Coba baca koran Tempo yang eksklusif kemarin. Baca. Masa saya nggak ngomong apa, tersebut ngomong. Nah, kira-kira tuh Tempo tuh udah etik jurnalistiknya ngaco. Saya marahin kemarin, bikin klarifikasi. Gimana kalian? Kata informasi orang dalam. Saya tanya orang dalamnya siapa sih? Ngomong sama saya paranin. Saya sampaikan ke Pak Firly, usut tuh. Saya pengen ngomong sama orang itu. Dia mau kurang ajar sama orang tua. Itu. Nah, gitu kan. Makanya saya bicara ke luar, akhirnya terbuka, gara-gara dia juga. Coba kalau koran Tempo diem aja, nggak banyak ngomong. Nggak nyinggung saya aja. Nggak akan berkotak-kotak saya. Jadi menurut saya, singkatnya Formula E setelah memenuhi PMH, sudah. Perbuatan melawan hukum. Sudah jelas. Kalau dia pejabat, penyalahgunaan wewenang. Jelas. Itu aja. Dua hal. Tinggal pilih KPK. Mau pakai pasal 2 atau pasal 3. Kalau dia pejabat adalah pejabat negara, ya penyelenggara ya pasal 3. Adapun yang teman-temannya yang aneh-aneh, yang jakpro dan sebagainya, ya pasal 2. Bisa. Korporasinya. Karena bukan masalah Anies terima uang apa enggak. Itu mah suap. Ya. Atau gratifikasi mungkin. Tapi kalau masalah kerugian negara yang akan dicari dan ketemu, ya bukan masalah suap, tipikor, pasal 2 atau pasal 3. Itu aja. Ini banyak tuh, banyak yang diperdebatkan. Ini pelanggaran administratif, itu kan dari pihak yang nggak baca faktanya, ngerti nggak? Hanya opini aja. Pelanggaran administratif juga, iya, ada. Ya, tapi pelanggaran administratif juga termasuk perbuatan melawan hukum. Misalnya contoh, pejabat itu tahu nggak ada ketentuan, ya, tahu nggak ada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, tahu. Tapi kenapa dilanggar? Pertanyaan kan gitu. Kenapa dilanggar? Nah, kalau dia bilang ya itu alasannya macam-macam, nggak ada alasan. Karena bukan keadaan darurat, bukan skala prioritas Republik. Iya kan? Itu aja patokannya. Ya mengetahui, ya menghendaki. Malah memaksakan kehendak. Menurut saya, ya, pelanggaran administratif bukan tidak bisa menjadi pidana, bisa jadi pidana. Bagi dalam tipikor. Pelanggaran administratif yang kemudian menimbulkan kerugian negara termasuk tipikor, bukan administratif lagi, ya kan? Jadi ranahnya beda. Ya, kalau kita melihat pelanggaran administratif juga, ya, memang nggak 100% administratif, ya kan? Administratif itu yaitu dilihat dari segi
kronologis prosedur, tahapan-tahapan. Ada rapat-rapat yang intensif sejak April, Juni, Juli terus itu, ya. Tapi dalam administratif itu ada pelanggaran-pelanggaran dalam proses tahapan itu, ya, yang memang tidak dibuka ke publik. Ada pelanggaran administratif. Sekarang mau tanya, melanggar ketentuan perundang-undangan administratif itu pelanggaran administratif bukan? Pengelolaan keuangan daerah, peraturan keuangan daerah, peraturan tentang mekanisme tata tertib DPR itu administratif bukan? Tapi dalam hal itu terkait ada dana-dana yang diduga juga berasal dari negara. Saya melihat Bank DKI sebagai BUMD itu pasti ya itu memperoleh kucuran duitnya dananya dari APBD DKI. Nah, kalau dapat kucuran dari dana APBD DKI, penggunaan itu apakah tidak termasuk ranah kewenangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan, Undang-Undang Keuangan, atau termasuk juga hanya termasuk Undang-Undang PPP tentang pengelolaan keuangan daerah? Tetap aja negara. Itu. Jadi bukan masalah perjanjian kreditnya antara PT Jakarta Pro dengan DKI, bukan itu. Karena sudah diwanti-wanti oleh Kemendagri harus proyek ini B2B itu OC, B2B bukan B2G. Tapi faktanya B2G. Di mana kelihatannya? Ya lihat aja peranan Anies sampai kepada pelaksanaan, ya kan, dananya juga. Jadi dari situ aja udah kelihatan memang bukan hanya pelanggaran administratif, Mas. Ada pelanggaran yang lebih besar dari itu, yaitu pidananya apa? Tipikor, gitu. Nah kayaknya begitu cara melihat saya yang nggak tahu. Prof. Romli melihat bahwa ada ketentuan di awal, kemudian ada kebijakan coba mengaburkan itu di awal. Ada kebijakan dari gubernur untuk menyerahkan Formula E atas informasi dari Dino Patijala, ya. Itu bisa terus terang ngomong aja kenapa? Bukan fitnah, karena memang ada. Ya itu. Nah karena itu kebijakan dituangkan dalam peraturan Pergub, ya. Pergub penunjuk Jakarta Pro. Tapi peraturan yang lain di luar Pergub yang lebih tinggi posisi status hukumnya dilanggar.